Hai. Ketemu lagi. Halo. Ketemu lagi kita. Apa kabar? Kabar baik, Don. Kita ketemu lagi sama dia Iya, belum? belum ya? Belum, dia mesti kenalin dulu siapakah Ya, Dona silakan ini. Dona. Saya sehari-harinya psikolog yang biasanya sih lebih untuk dewasa usia awal, dewasa usia menengah, sesekali remaja juga. Mantap. Mantap. Kalau saya ya udahlah, Khusus remaja tua. psikolog remaja tua. Senior. Kan kita masih 20 tahun. Iya. Enggak, iya. Daripada Delusional sih, pulangnya tapi gue dicegat. 20 tahun. Sedikit Iya. panjang. Oke. Hari ini kita mau bahas apa, Pik? Hari ini kita mau bahas. Biasanya kan di akhir tahun tuh orang-orang, oke, resolusinya apa buat tahun depan. Nah, yang mau kita bahas itu adalah gimana caranya bikin resolusi atau apa ya, kayak semacam cita-cita, tujuan, target yang bikin kita semangat, bukannya di tengah-tengah malah kayaknya nggak nyampe nih gitu, kayak susah nih gitu. Nah, Atau hidup begitu-begitu aja gitu ya. kayak kalau masih di kantor ya paling tahun depan kantor itu juga lah gitu. Apakah gue bisa naik pangkat atau enggak belum tentu. Belum Jadi tentu. pengennya bikin resolusi yang membuat kita menjadi lebih happier aja gitu, yang realistik, yang bisa dicapai gitu, yang selaras dengan peran-peran kita yang lain gitu. Oke. Bagaimana tanggapan Dona? Lempar dulu, gue mikir dulu. Sebenarnya bikin resolusi, apalagi untuk resolusi tahunan itu agak mendebarkan. Karena kan banyak yang mikir gue gini-gini aja kok. Nah, dari gitu. dulu Iya, gini-gini mau terus. resolusi kayak mau apa kayak gitu kan. Jadi sebaiknya dalam bikin resolusi itu yang dipikirkan adalah kualitas diri membaik. Nah, kualitas diri membaik itu dari antara lain value-nya. Jadi goal yang kita pilih sesuai dengan value kita yang unik, yang tidak dipengaruhi orang lain, nggak terpengaruh tren juga. Oh, oke. Tapi Dona bikin resolusi tiap tahun. Termasuk yang enggak. Beda ya. Jadi enggak Gue Enggak termasuk yang semua, bikin. enggak semua. Nah, Gue bikin. Zat bikin nggak? Gue bikin, tapi sebenarnya kalau gue sekarang target 2023, gue bukan resolusi, gue revolusi. Wih, apa tuh bedanya, Kak? Bedanya di belakangnya aja, lusinya lain. Revo. Lucy sama resolusi. Nggak, maksudnya gini, kalau resolusi itu kan hampir setiap tahun semua pasti ingin lebih bermanfaat, ingin hidup bahagia lah gitu kan kayaknya tuh. Tapi capaiannya kan nggak ada parameternya gitu kayaknya. Nah kalau revolusi kan ada perubahan yang lebih merubah semua gitu. Jadi maksudnya lebih Perubahannya besar. lebih besar. Perubahannya lebih besar. Drastis Oke. gitu maksudnya. Drastis gitu. Menurut gue kayaknya itu lebih gue harapkan di tahun depan gitu. Jadi yang lama ini dengan kemarin gue udah bikin buku, terus kedepannya tuh bener-bener pengennya sih lebih berubah aja gitu loh, berubah gitu. Kalau orang taunya begini, nah gue harus lebih gini gitu. Pengennya Tapi begitu. tahun-tahun sebelumnya revolusi juga nggak atau Enggak. baru Menurut- berarti? Di tahun ini baru. di tahun depan mencanangkan resolusinya ada bentuk revolusi. Betul. Jauh lebih kelihatan gitu loh. Berarti ada triggering faktornya, karena biasanya kan revolusi Nah, revolusi benar, itu ya. dramatik gitu. Ada sesuatu yang Ada membuat kita triggering elemen. berubah 180 derajat. Ada, pasti. Itu terkait. Nah, kalau gini, maksudnya kalau kita ngomong resolusi yang terkait pekerjaan, kayaknya pasti ya umur-umur segini berapa banyak sih mau dapetin apa sih, paling dapat cuan lebih banyak gitu kali ya. Tapi kalau karir segala macam kayaknya udah nggak sampai Bukan di situ lagi. bukan di situ lagi kan. Kita mau ada posisi segala macam kayaknya udah nggak mungkin. Masuk kerja baru juga udah nggak mungkin kayaknya gitu kan. Jadi lebih kepada mungkin sifat yang ke diri sendiri. Oh, lebih Gitu untuk perbaikan internal. Jadi bukan yang sifatnya profesional atau apa. Kalau aku mulai tahun 2009, aku mulai bikin kayak resolusi apa yang ingin dicapai. Karena gini, di tahun itu aku ada di titik terendah dalam hidupku ya. Banyak banget peristiwa yang terjadi di kantor, di rumah gitu ya. Terus aku disadarkan oleh seseorang. Jadi kayak gini, resolusi atau planning kita itu, target kita itu sebetulnya adalah doa. Oh iya. Jadi kalau kamu merasa hidup kamu gitu-gitu aja, ya kamu doanya udah bener belum gitu. Doanya kurang komplit. Doanya kurang komplit. Jadi kayak tadi misalkan karir gitu ya. Oke, aku masih ingin kerja, masih ingin berkarir. Oke, tapi yang seperti apa? Misalnya karir yang memberi banyak waktu untuk aku sama keluargaku, quality time. Misalnya gitu. Terus kalau dalam family seperti apa? Apakah meningkatkan kualitas relationship di antara anggota keluarga atau apa gitu. Jadi justru itu kita bikin. Jadi kita beda-bedain. Jadi kayak laba-laba gitu. Jadi ada circle-nya. Circle-nya ini adalah apa yang kita inginkan. Misalnya nih circle-nya itu adalah
bahagia misalnya gitu ya. Nah oke, untuk mencapai bahagia itu kaki 1 misalnya karir seperti apa. Kemudian di-define lagi. iya, kalau kamu bahagia karena duit ya tulis aja duit di tabungan udah sekian, atau mandiri secara nggak punya utang atau apa. Jadi sekonkret itu sehingga pada waktu kita lihat setahun kemudian kita baru bisa menilai dan kemudian bisa mereview ini kurangnya gue di sini gitu. Tapi itu bukan untuk membuat stres ya, justru Untuk memberi Semangat. semangat. iya Iya, untuk iya, memberi iya. semangat. Iya. Iya. Berarti itu sangat relevan sama value yang Dona bilang tadi gitu. Kalau membuatnya begitu, maksudnya, iya gue sama Marika. Gue memilih oke di peran yang ini apa yang bikin gue lebih happy, apa yang ingin lo capai, ingin diperbaiki dari yang sekarang. Gue sama kayak Rika kayak, tapi dia nggak bikin Circle laba-laba gue, nggak gitu. agak ribet ya. Gue nulis aja, gue bikin Ini list. ada sistem laba-laba ya. Iya, Jadi ada kalau- sistem laba-laba tadi kalau gue. Dan sepertinya Rika gradual ya. Jadi dari 2009 kan dan sampai sekarang masih dilanjutkan. Masih dilanjutkan. Jadi itu kembali kayak revolusi, ini evolusi, resolusi. Evolusi. Iya. Jadi berevolusi. kenapa laba-laba? Karena di tengahnya itu sebenarnya target kita utama. Dan semua aspek dari diri kita itu menuju ke titik yang sama gitu. Makanya Iya. kaki-kakinya itulah yang kemudian kita bisa di religi kamu pengen seperti apa gitu, atau apa pertemanan pengen seperti apa, sosialnya mau seperti apa gitu-gitu. Jadi yang kita anggap penting, tapi kakinya berapa itu tergantung Dan lagi balik lagi ke seberapa value. dalam juga. Iya gitu. Berarti lo mendefine role dulu kan. Iya. Role dulu, kalau di ini maunya ini Iya. maunya ini gitu. Gitu. Karena kalau nggak begitu nanti jadi nggak. Jadi pada saat itu kan aku ngerasa pada saat itu kayak oh gitu ya cara berdoa yang benar gitu. Jadi kita hanya memandangnya itu di 15 hari pertama, apa yang kita inginkan itu 15 hari pertama. Jadi kalau Januari tanggal 1 tanggal 15. Kayak ininya kayak due date ya. Iya. Masih bayar cicilan. karena maksudnya tidak untuk mempressure ya. Tapi setelah itu lalu kita mencoba mengikhlaskan, menyerahkan lagi kepada Tuhan. Seperti apa pencapaiannya. Nah, tiap 3 bulan kita buka untuk melihat aja udah sampai mana, masih relevan nggak sama saya. Kadang-kadang ada yang berubah juga di tengahnya karena Ada yang bikin ini nggak berubah dalam arti nggak nyampe nih kayaknya ini nggak, gitu. masalah pandemi misalnya gitu. Oh iya, itu kan Misalnya itu kan semua merubah orang banget ya. akhirnya- Quality time penting banget, tapi pandemi tuh kita sekeluarga ngeriung mulu gitu juga ya. Udah cukup ya gitu. Jadi kan lama-lama kayak gitu. apalagi dulu lagi gitu. Iya, tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Menurut aku semua perubahan yang kita tulis tadi, yang Dona bilang evolusi tadi itu akan jadi milestone-nya kita untuk menuju ke tujuan utama kita, yaitu bahagia itu gitu. Satu kata aja milihnya. Jadi titiknya apa yang diinginkan tahun depan? Misalnya berubah, changing gitu ya. Kayak tadi KL. Ya apa? Di pekerjaan perubahan seperti apa yang kamu inginkan? Di perekonomian kalau itu penting banget untuk yang single parent ataupun yang lagi kesulitan pada saat pandemi itu juga penting untuk dituliskan gitu. Apa sih? Jangan mau kaya gitu. Kaya itu apa gitu. Harus Ya, kan susah kan didefinisikan. jadi parameter, Iya, kan. benar. Gitu. Kalau kamu Pik? Ya sama, gue membreakdown peran-peran ini, gue mau targetnya apa gitu. Tapi kadang-kadang nggak perlu akhir tahun juga. Bisa kapan aja ya. Kapan aja, misalnya mengerjakan sesuatu terus kayak tahun depan kayaknya ini bisa diperbaiki, tahun depan gue akan bikinnya yang seperti ini gitu. Jadi ada resolusi akhir tahun yang bikin list nih ceritanya, bikin list. Saya mau melakukan ini, untuk bisa mencapai ini gue perlu melakukan apa kayak gitu. Tapi di tengah-tengah gue lihat lagi kayak ini kayaknya belum bisa, berarti yang ini mungkin naik dulu, yang ini bisa belakangan gitu. Kadang-kadang ada juga yang mencelat ke atas kan, kayak misalnya ada problem di rumah, ada di family ya, di kakak, itu kan tiba-tiba menjadi first prioritas priority. dia naik. Gitu. Jadi target tetap ada untuk kita semangat sih kalau buat saya tuh gitu. Tapi kalau diingat-ingat sebenarnya tahun berapa sih ada resolusi itu? Maksudnya mulai kita punya habit gitu kayak pas kuliah udah belum ada ya. deh. Dulu mau Bodoh amat ya mau kan. tahun depan gitu. Sepertinya adaptasi atau adopt dari barat ya, dari dunia modern barat. Seingat saya mungkin 2000 awal di mana banyak media cetak yang ada waralaba franchise dengan barat. Nah di situ mulai tuh populer Target-target. kata-kata New Ya, Year's resolution. Sebenarnya resolusi tahun baru sendiri sebenarnya juga tradisi kuno. Jadi ada beberapa budaya kuno yang punya resolusi tahun baru, di mana tahun barunya beda-beda.
Oh iya. Ada misalnya siklus musim semi. Nah, khusus yang 1 Januari ini bangsa Romawi kuno mereka menyembah dewa Janus. Janus itu yang dewa dengan 2 wajah. Oh, oke. Bukan Gemini ya, kayak Gemini. Kayak Gemini. Kayak Gemini. Jadi yang satu itu perubahan. Dari yang lama sudah berubah. Yang satu menyambut pembaruan. Jadi mereka memberikan pemujaan ke dewa Janus dan bertekad yang lama-lama, yang udah utang-utang lama, hal-hal yang jelek saya akhiri, saya ganti dengan yang baru tekadnya. Dan siklusnya dibuat setahun supaya dianggap cukup untuk bisa diwujudkan. Nggak kecepatan, nggak kelamaan juga. Perlu nggak sih kita menuliskan target waktu dalam resolusi kita atau target kita? Lo nulis nggak? Gue nulis karena untuk review ya itu perlu gitu loh. Jadi kapan gue mau, misalnya gue mau 6 bulan by lagi 6 month gue udah begini gitu. turun 10 kilo misalnya gitu. Misalnya Kamu body shaming. kamu body shaming. Anak gue gitu loh kalau dikasih tahu. Kan lo bilang Google lo target. Iya gitu. Ada sih ada karena itu penting untuk nge-review ya. Terus tapi itu tadi sebetulnya yang dibikin juga nggak kaku gitu banget gitu. Maksudnya kalau emang itu tadi ada yang mencelat lebih penting, terus kita mau rubah targetnya fokusnya ke dia juga Berubah dulu. nggak ada yang iya. nggak ada yang salah dengan itu sefleksibel itu sih. Cuman kalau kita ya waktu itu gue ngerasain hidup gue tuh begitu-begitu aja gitu loh. Tapi pas ditanya begitu-begitu aja juga gue bingung juga begitu-begitu jawabnya apa ya? begitu-begitu apa Nah, gitu. untuk orang yang nggak bikin resolusi coba kita. Nah ya sekarang Kenapa kita lo tanya tidak merasa versi. perlu Why? bikin? Mungkin karena saya lebih intuitif gitu. Jadi sebenarnya Ini psikolog kalau banget nih kalau intuitif. Rika kan digambar ada laba-laba. spidernya. Kalau saya dirasa gitu. Jadi doanya lu dalam bentuk dirasa, kemudian Ini visual intention. banget Nah, berarti. intention. Oh, kayaknya perlu kesini nih. Gitu. Jadi sebenarnya kan goal yang mau dicapai tadi buat bahagia. Kemudian ada beberapa dimensi wellness ya, dimensi kesehatan atau kesejahteraan yang bisa bikin orang bahagia. Jadi misalnya body, dari body itu tubuh. Kan banyak sekarang yang ingin punya body goal yang apa yang Gue oke. pengen banget tahun depan tuh body goal. Six pack lah. Amin. Maksudnya Sekarang one pack, beli 6 pack. Sekarang beli 6 kaleng maksudnya ke depan. 6 pack, 6 pack. 6 paket. Ya lanjut. Body, ya, kemudian finansial, jadi itu dimasukin body, ketubuhan, mungkin karena materialistik sifatnya. Kemudian juga ada yang menambahkan occupational atau pekerjaan, tuh. Kemudian yang Personal. sifatnya mind, pemikiran itu intelektual, jadi mendapat pengayaan dari segi intelektual. Kemudian dari segi sosial, hubungan sosial diperluas. Gitu. Kemudian juga kalau dari segi soul, body, mind, soul, atau spirit itu emosionalnya atau spiritualnya itu yang diseimbangkan. Jadi bisa aja berubah karena secara intuitif kita merasa yang ini kayaknya udah cukup. Tapi kok aku kayaknya kurang gaul ya gitu. Kayaknya ini social wellness nih yang mesti aku tuju gitu. Jadi tergantung rasa ya. Iya. Rasa. Berarti rasa dan situasi yang memicu pada saat itu gitu ya. Maksudnya jadi Tapi triggernya tetap pada saat ada itu apa? priority. Kan? Tetap ada. Rasa tersebut menuntun pada priority. Sebenarnya revolusi yang disampaikan KL juga sama kan. Udah cukup pekerjaan pengen ganti. Terus sebenarnya udah. Jadi untuk wellness dari dimensi occupational atau pekerjaan selesai. Berarti ada satu kebutuhan baru yang menggebu-gebu ingin dituju. Nah, mungkin dari 8 dimensi tadi itu situ. Jadi membutuhkan skill kesadaran diri yang harus baik gitu ya, untuk memadai untuk bisa membuat dia menentukan gitu bahwa ini kayaknya gue Arahnya ya. kalau yang occupational udah selesai. Kayaknya gue tahun depan mau meningkatkan yang ini supaya lebih happy. Gitu. Iya kan karena itu juga kayak karena kita gini mau menentukan aja kita berubah aja kan belum tentu kita tahu kan sebenarnya kita tuh udah sampai di mana. Betul. Ya kan kita tuh bisa nggak mencapai itu aja kan kadang kita nggak paham amat kan sebenarnya. Kalau kita bilang mau berubah kemana? Gue mau ngantor di luar negeri gitu. Caranya gimana? Nah itu dia gue nggak tahu bisa nggak ya? Gue tuh gimana aja kan? Iya. Tuh kemarin kita sempat bahas kan, boleh nggak sih kita masih bermimpi setinggi itu? Gitu. Iya karena kadang kita nggak tahu juga kapasitas kita. Syaratnya Bisa. hanya jika kamu yakin itu bisa tercapai. Karena Belief nih. ya beliefnya seperti apa? Boleh-boleh aja kan. Iya. Aku mau kerja di Google misal gitu ya. Aku pengen kerja di Google deh tahun depan gitu ya. Ya boleh-boleh aja. Asal kamu yakin
Jadi meyakini dan menyerahkan kembali kepada yang di atas kalau menurut aku ya. Bukan meyakini itu pasti bisa terus nggak bisa terus lu jadi gila gitu. Ya enggak sih. Tapi gitu tadi. Jadi asal diyakini gitu. Yakini dan dikembalikan kepada yang di atas gitu loh. Jadi ya udah habis itu ya let's see gitu. Jadi nggak terikat juga sih Pik gitu. Nggak terikat. Jadi nggak jadi apa Tapi ya? boleh kan? Boleh. Gitu kayak bukan resolusi tapi kayak revolusi juga gitu Iya. kayak tahun depan mau kerja di luar gitu misalnya. Kayak gue kamu pindah. Ternyata bener keluar ruangan. Nah, karena nggak spesifik. Nggak spesifik. Makanya keluar kamar. Jangan lupa masuk lagi ya. Kuy, masuk kuy. Iya Masuk gitu lagi. sih. Iya, karena kan itu yang maksudnya kayak orang-orang sekarang kan apa-apa anak-anak pasti anak sekarang mungkin ya pengennya resolusi tahun baru, ini lebih baik dan segala macam. Tapi seberapa maksudnya gini loh, seberapa kesuksesan orang kalau dihitung bahwa dengan resolusi itu memang hidupnya menjadi lebih terarah dibanding orang yang nggak bikin resolusi. Gitu. Atau misalkan kan kalau resolusi itu kan berarti emang resolusi kan, jadi ada solusinya karena Ada refleksinya di ada dalam refleksi. situ. Kalau Oh, emang tahun ini belum tercapai belum, deh. iya. Ini kayak itu gimana tuh? iya, itu tadi kayak ada self awareness itu kayak mau di akhir kayak mau di tengah tahun kayak gitu bahwa oke, ternyata target gue yang ini kalau kita kan targetan orang yang kalau Dona kan lebih intuitif. Bahwa ternyata kayaknya kegiatan ini tidak membuat gue bahagia misalnya gitu, and then you stop. Kalau kita jadi apa ya namanya, harus ada mekanisme self reflection yang jalan terus. Betul. Nah itu yang mengingatkan apa gimana tuh kalau Jadi secara parameternya kan berarti pengukurannya. Biasanya yang sifatnya lebih terplan itu kuantitinya juga banyak. Jadi nggak cuma satu. Dan biasanya terpetakan kan. Jadi terlihat. Kemudian goal yang mau dicapai juga ada yang punya ukurannya. Jadi tarafnya rendah, sedang, tinggi, atau misalnya basic, moderate, advance gitu. Atau udah mengerjakan sekian banyak gitu. Jadi ada yang terukur secara kuantitatif. Sementara kalau yang lebih pakai rasa tadi, intuitif biasanya 1, 2. Jadi Nggak nggak banyak repot ya. juga ngukurnya nggak. Jadi ada rasa, udah nih, pas nih, rasa enough. itu gue juga sih sebenarnya cukup, kalau udah cukup ya cukup Ya gitu udah. kan, maksudnya enough is Sebenarnya enough gitu. Kadang kita nggak tahu juga itu Iya. kemarin nggak jadi target, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Debilitating effect itu muncul pada saat itu tadi kayak kita bikin plan segini, misalnya udah September gitu, udah Iya. kayak yang itu kok belum gue mulai, nggak ada progresnya. Itu yang Itu sebenarnya. itu yang membuat kita Anak padahal beliefnya strong. Iya, beliefnya strong ya. Tapi the gini, kayak anak reality gue bisa itu ya, berbeda. kayak anak gue itu, dia gue ajarin, tapi tentu saja tangannya lebih dikit ya. Maksudnya laba-laba mungkin Iya, kakinya iya. cuma 4 gitu ya. Ya apa di friendship misalnya gitu yang sederhana ya, atau family atau apa. Nah, dia tuh udah bisa gitu, mah yang ini aku udah oke, yang ini aku udah oke, tapi yang ini kayaknya belum oke. Nah, terus pertanyaanku adalah yang di dalam itu si perutnya si laba-laba itu mau dibawa carried over si tangan yang 2 yang belum tercapai itu, atau kamu mau ganti? Karena in a way ternyata nggak sama. Kalau di sini kita happiness gitu misalnya, tapi yang itu tuh yang friendship kok harus temenan sama si Anu misalnya, kan dia segitu konkretnya ya menggambarkannya. Ternyata nggak enak juga sih. Aku harus sering ke mall, aku nggak suka ke mall gitu. Jadi dia udah mulai menyadari, dan itu juga penting sih. Jadi kalau aku lebih ke situ ya, biar anak juga belajar untuk menentukan maunya apa gitu. Jadi nggak pelit-pelan gitu. Soalnya takutnya kan memang akhirnya kita ngomongin resolusi tapi itu jadi beban besoknya. Ya, yang itu Jadi sih. kayak target marketing di kantor gitu loh. 1M bulan Maret gitu. Pas bulan Kayaknya itu Februari salah- belum 1M kayaknya itu langsung salah satu hal yang satu juga Maret. kayak salah satu hal yang juga memicu kebiasaan kita untuk bikin resolusi, karena itu juga kali pada saat kita bekerja tuh Iya. ada kultur seperti itu kan, Ada ada di kuartal target, sekian, dan targetnya mesti dapat harus sekian. dikomunikasikan dengan tim, Iya. harus memberi semangat, terus tiap 3 bulan dicek. Jadi ada budaya di dunia profesi yang itu lama-lama menular ke personal goal. Kayak di tempat gue gitu ya, menetapkan target revenue misalnya gitu ya, itu belum tentu tercapai, tapi target kita naikin terus. Anehnya angka Naik juga juga, naik terus, mau tapi naik walaupun juga, tidak iya. harus Iya, 100% terus gitu ya, tapi kelihatan banget ada perubahan di angkanya. Jadi kalau kita, nah itu tadi sama ya, planning, kalau kita berani menetapkan ya itu bisa. Makanya kemarin kita itu waktu lakukan. tahun ini, tahun 2022 kan gue nggak bilang bulan apa gue mau ngeluarin buku. Pokoknya 2022 gue mau ngeluarin buku. Ya udah di tahun 2022 itu aja udah. Jadi karena kalau dibikin Februari Stres. Malah stres. belum jadi ini. Jadi di ini penghujung kayaknya apa. Desember muncul ya bukunya.
Oktober kemarin kan akhirnya. Tapi maunya aman. tadinya Februari, jauh banget kan 8 bulan. Tapi emang akhirnya gue nggak mau maksain gitu, karena yang penting Begitu rasanya pas baru baru keluar. ya itu juga bagus sih. Soalnya kalau enggak, Cuma Capricorn nggak bisa gitu. itu mungkin zodiak juga iya kali ya, pengaruh ya. Nggak tahu gitu. juga rasanya. deh. Rasanya Tapi Pisces kalau kan nggak gitu pakai juga sih iya. sebenarnya. Tapi abis sejak aku bikin itu ya, jadi aku kayak ngerasain, oh iya ya aku spiral up naik gitu loh. Jadi kayak terus berkembang, improve lagi. Jadi ada rasa itu. Jadi doesn't matter tadi aku bilang, nggak peduli seberapa tercapainya, tapi aku tuh naik ke atas tuh berasa gitu loh. Kayak tadi revenue tadi loh, berasa gitu. Ada sense of direction. Kalau enggak, ya kan? Iya. Kalau kita bikin plan itu ada sense of direction, gue ke situ. Kalau enggak, ya kita hidup day to day aja. Tapi kalau orang yang sudah lebih dalam, Betul. ininya kayak Donna, Dia bisa Kayak aku. Oh dia dalam banget soalnya. maksudnya Gue juga lagi tidak mikir perlu gini. tidak perlu di Desember, tidak perlu di Januari. Iya, Dia kapan bisa aja. datang kapan aja, dan mungkin juga udah tahu gitu bahwa yang ini sudah cukup gitu. Tapi kalau day to day boleh nggak sih sebenarnya? Boleh aja kan? Kalau emang kita mau day to day. Boleh tapi kependekan gitu. pendekan ya? Iya, mungkin lebih itu beban juga kali rencana Kak kalau pendek. Jadi bukannya revolusioner mungkin ya di Iya, today ya. hari ini mau makan bakso, tukang baksonya pas lagi libur, ya Nah, kalau kali. kita ngomong, Kuciwa. ini kalau bukan ngomong yang nggak bisa targetin, misalnya relasi, berhubungan dengan relasi gitu. Jadi kumahang kayak wae lah gitu. Kumaha enggak ya, bukan kayak kumahanya. Berarti gak ada plannya itu. Iya. Nanti Ada- next mungkin juga next cerita bukan yang lain. real value. Betul. Jadi basa-basi kamu aja. tahu banget. Karena Balik ke orang-orang pada value. umumnya ngiring Psikolog ke ya kamu situ. ya? Kamu Iya. psikolog ngerti. Iya loh, karena kalau udah berhubungan relasi kita tuh kan nggak, itu udah kayak jodoh di tangan orangnya kan sebenarnya gitu kan, karena nggak bisa Nah bilang itu bahwa tuh ada itu deh, apa namanya gimana? locus of control kan. Iya, Ada. oh, itu emang bukan dari hal yang juga akan membedakan apa namanya resolusinya, bukan? Iya. Karena ada yang memang kita nggak bisa, kayak musuh relasi itu kan, kadang kita nggak bisa bilang bahwa ya udah gimana. Kalau kita mau dia nggak mau gimana day ya? to day kan ada perubahan, kita nggak bisa kontrol ketika orang itu berubah, kita nggak berubah misalnya gitu kan, itu day to day nggak bisa makanya gue bilang kalau resolusi itu kadang-kadang lebih ke internal sama ke pekerjaan. Kalau udah berkaitan dengan relasi kayaknya itu udah eksternal ya, Lebih kompleks lah. maksudnya hasil akhirnya tuh bisa dari orang sebelah gitu. Iya, butuh kontribusi orang lain juga karena dari kata relate kan, berhubungan. Jadi Iya. saya berhubungan dengan satu subjek atau beberapa subjek. Iya. Nah, kalau subjeknya itu memang tidak hadir atau tidak match, Terlibat, ya udah. Tapi tetap berupaya boleh kalau itu menjadi value personal ya Iya. untuk hal yang mau Kalau dicapai. penting, kalau nggak penting Kemudian juga tadi yang menarik kan Rika bilang spiraling gitu ya. Sebenarnya dengan adanya resolusi itu kita juga jadi lebih adaptif sama Iya lebih sih, fleksibel. Jadi hidup nggak stagnan, gitu. Mengalir dan tadi ngajak diskusi anaknya kan. Kalau ini nggak bisa mau diapain? Kan diajarin fleksibel dan adaptatif juga. Oh situasinya nggak mungkin gitu. Jadi sebenarnya resolusi itu hal yang positif ya. iya mesti dibawa positif, bahwa Oke. ya ada target lah Ya, gitu kan. selama tadi tidak karena tren, sekedar Iya, itu tren dia. atau social pressure. Jadi Bukan ikut-ikutan. Jadi penting kesannya gitu. Jadi harus, kalau nggak bikin tuh kayak lu nggak bikin resolusi sih gitu, kayak ketinggalan. Atau bagi dia resolusi nggak ada value-nya. Iya. Ya kan? Oke, sekarang kalau untuk yang mau bikin resolusi atau Tips revolusi, untuk teman. tipsnya ya, gimana? Tips untuk teman-teman. Kael. Dona dulu. Oh ya, oke. Saya kalau udah Don. mau tips, gua aja ngasih tips. ketahui apa yang saya mau, apa yang kau Ketahui mau. apa yang kita mau. Jadi kan memang value itu beragam. Misalnya ada yang value-nya ingin senang-senang gitu ya, ingin jalan-jalan. Jadi boleh resolusinya travel dan nggak kepaksa karena pengen Iya. travel gitu. Atau yang memang dia senangnya nabung gitu. Ya udah, jadi dia mau nabung untuk apa. Jadi dari personal value jangan mudah Pengaruhi. pengaruhi orang lain. Kemudian pertimbangkan juga faktor yang memudahkan dan faktor yang menghambat apa gitu. Nah itu dia, emang mesti ada tuh. Mulai dari Jadi yang ada Kemungkinan kajian-kajian. variabel. mulai dari yang mudah. Iya, gitu maksudnya. variabel- Kalau ada variabel faktor yang pengaruh. menghambat, dilihat apakah bisa diantisipasi atau enggak. Jadi kalau misalnya bisa diantisipasi, go gitu. Tapi kalau enggak, pikir no go atau kita pivot aja ya gitu.
Kemudian faktor yang memperlancar sebaiknya lebih besar dari yang menghambat, sehingga dia merasa ada kemajuannya. Gitu. Oke. Dan punya kendali terhadap, Ada kendali tidak terhadap menjadi stres gitu, dan tidak membuat dia frustrasi atau malah Kalian udah selesai mikir? Belum. Ayo duluan. Saya belakangan aja nih. Kali ini kalau gue saya belakangan kombinasi aja. antara dua, satu belief. Saya pengen target-target saya, resolusi saya tuh exciting buat saya gitu. Jadi kayak wah seru nih. Yang seru-seru tuh saya tulis dulu. Nah abis itu kan menyangkut itu tadi kayak excitement, belief, dan effortnya gitu. Lo akan melakukan apa untuk mencapai itu. Jadi kalau Rika kan kayak visualisasinya, gue tuh sampai visualisasinya gue akan melakukan apa untuk menuju ke situ gitu. Oke. Benar. jadi ada law of attraction-nya ya. Semakin betul. dibayang secara visual ya semakin menarik. Sangat, dan mendekati. ya doa juga. Iya, itu kan. Iya. Of course. Kalau aku kembali lagi tadi, aku selalu bilang bahwa aktivitas kita membuat resolusi atau revolusi itu adalah doa gitu. Diawali dengan doa ya. Tema Jadi saya tuh udah doa gitu. beranikan diri untuk membuat doa itu jadi real gitu loh. Kalau kamu mau uang berapa yang kamu inginkan? Karena Spesifik ya. itu spesifik, karena itu bantu kita juga untuk tanpa kita sadari tadi naik ke atas gitu. Iya. Ya walaupun nggak 100% tercapai kan ternyata kalau dilihat yang kemarin ini udah lebih gede gitu. Kayak gitu kan. Jadi beranikan diri aja. Terus tadi semakin jelas doanya, semakin gampang kita untuk mereview dan tadi adaptasi terhadap kondisi yang kita doain tadi. Iya, Kalau aku itu sama sih tuh. itu. Ya sebenarnya hampir sama yang berdua itu, maksudnya gini. Akhirnya kalau gue ngeliatnya gini, kenapa aku akhirnya bikin revolusi akhirnya? Karena kalau dulu kalau mau bikin resolusi aja tuh kayak nggak cukup keberanian untuk bikin. Karena banyak banget variabel yang gue perhitungkan ketika akan jalan. Jadi terlalu banyak pertimbangan aku tuh banyak banget dari keluarga, dari sekolah. Jadi ketika mau bikin resolusi yang kayaknya tuh bikinnya cuma ya mudah-mudahan ini aja deh gitu. Jadi udah aku batasin supaya nggak terlalu muluk-muluk. Aku takut banget tuh bikin muluk-muluk karena kayaknya tuh nggak mungkin deh. Nah dulu karena bikinnya selalu begitu, jadi kan aku bilang ini resolusinya agak ya jadi kayak pelan-pelan gitu ya. Nah kalau sekarang akhirnya kenapa gue bilang revolusi adalah karena nggak deh, sekarang gue harus berani menentukan karena ini hidup gue. Yes. Di kemarin itu hidup gue dan banyak orang yang udah gue pikirkan. Sekarang kayak tahun depan gue harus memikirkan hidup gue Sendiri, diri sendiri. Ya? sendiri. Jadi kayaknya kalau orang mau berubah, benar-benar berubah ya berani untuk bermimpi yang lebih gede lagi. Dulu gue nggak pernah berani bermimpi yang gede karena takut ada variabel-variabel yang menahan dari awal gitu. Jadi sekarang nggak deh, berani untuk bermimpi. Tapi memang ketika kita udah siap ya, itu kan juga setelah perjalanan hidup gue asam lambung dan teman-temannya gitu kan, baru gitu. Nah setelah itu berani baru bikin yang lebih tinggi lagi akhirnya gitu. Ya, untuk teman-teman yang lebih muda dari kita, Yang gitu. 20-an Saya nggak mau ya. bilang kita udah senior ya. Generasi. Untuk teman-teman yang lebih muda dari kita dan Z nonton dan- podcast ini, don't worry. Iya, Jadi tetapkan aja, berani aja, berani aja. Terus tidak ada benar, tidak ada salah. Iya betul. Ya, Nikmati betul. perjalanannya. Nikmati Dan perjalanan. Proses itu sih tadi, yang penting kenali sebenarnya. personal value kalian tuh bener-bener pengennya tuh apa gitu, apa yang ingin dicapai. Jadi bermakna gitu usahanya. Oke. Jadi sekali lagi selamat Thank mencoba. you, Mbak Dona. Kalau nggak jelas boleh, Terima kasih kembali. boleh nanya-nanya. Ini Mbak Dona Turna namanya. Kalau ada pertanyaan email ke manajemen.bahagia@gmail.com Iya. dan atau komen. Iya, Dan betul. selamat beresolusi. Choose to be Cheers. happy. Bye.